Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selamat petang. Mari bersama-sama kita untuk memasuki agenda kebaktian pada sore hari ini, yaitu kebaktian Sabtu Sunyi. Pada sebuah kesempatan untuk kita menghayati kematian Kristus yang menjadi sarana untuk menghadirkan kesempurnaan pelayanan bagi kita. Tapi sekaligus juga kita bersama-sama menghayati apakah sejauh ini kehidupan kita sudah sesuai dengan rancangan Tuhan, apakah sejauh ini kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas kita. Ibadah ini akan kita laksanakan dalam suasana yang lebih teduh, dalam suasana yang lebih hening, dengan beberapa pujian yang sudah dipersiapkan, dan diantaranya puji-pujian dari Taisi. Selamat memasuki ibadah ini, dan mari kita siapkan hati kita dengan saat hening sejenak. Amin. Kita membuka ibadah kita, bersama-sama kita datang kepada Tuhan di heningnya malam ini. Diam dan rendah hati, kita menyapa hadirat Tuhan.
kita bersama-sama menyatukan hati kita untuk memohon Tuhan memimpin ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, dalam keteduhan malam ini kami datang kepadamu. Kami mohon mampukanlah kami untuk menghayati pengorbanan, untuk menghayati karya kasih-Mu lewat ibadah keluarga Sabtu Sunyi ini. Bimbing dan sertai kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memperhatikan satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 139, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, serta jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Apa yang disampaikan oleh sang pemazmur mengajak kita untuk kita mempersilahkan Tuhan, untuk kita memohon kasih karunia Tuhan, supaya Tuhan tahu apa yang menjadi segala keadaan kita. Sungguhkah kita telah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita menghayati sabda Tuhan ini, dan mari kita bersama-sama menaikkan pujian selidiki aku, lihat hatiku.
Selamat sore, selamat malam jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki Sabtu Sunyi pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Tuhan agar firman-Nya boleh kita dengar dengan baik. Memasuki Sabtu Sunyi pada kesempatan ini ya Tuhan, perkenankanlah melalui firman-Mu yang akan kami baca dan dengar saat ini boleh menjadi penolong dan penuntun keluarga-keluarga umat-Mu untuk berefleksi diri. Roh Kudus kiranya menolong agar setiap pribadi dan keluarga yang mendengarnya diberkati dan menjadi saksi-Mu yang baik di tengah kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kesempatan ini kita akan merenungkan bersama-sama sebagai dasar refleksi kita untuk memasuki Sabtu Sunyi. Kita akan mendengar sabda Tuhan lewat Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai yang ke-61. Demikian sabdanya. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkannya sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Demikianlah sabda firman Tuhan lewat Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-61. Tema kita pada kesempatan Sabtu Sunyi ini adalah layakkah kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, Sabtu Sunyi adalah hari setelah Jumat Agung sebelum Minggu Paskah. Sabtu Sunyi merupakan hari terakhir di dalam Pekan Suci yang biasa dirayakan umat Kristen sebagai persiapan Paskah. Sabtu Sunyi dilaksanakan untuk memperingati saat tubuh Yesus Kristus dibaringkan setelah hari Jumat Agung disalibkan. Malam ini sebagai umat percaya, kita akan beribadah keluarga secara kontemplatif, yaitu di dalam keheningan bersama keluarga kita masing-masing yang telah diselamatkan dan hidup oleh pengorbanan dan kematian Kristus. Merenung dan menghayati secara mendalam peristiwa sengsara, kematian, penguburan dan kebangkitan Kristus tersebut, serta bagaimana meresponi hal tersebut di dalam kehidupan kita selanjutnya. Apa yang mesti kita perbuat di dalam menyaksikan karya agung Kristus tersebut di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita layak disebut para murid Kristus. Layakkah kita di hadapan Tuhan disebut murid-murid Kristus setelah kita menyaksikan dan merenung serta menghayati tindakan-tindakan dan karya-karya orang-orang
di seputar kubur Kristus tersebut. Karena penghayatan iman yang mendalam tentang kasih dan pengorbanannya yang telah menyelamatkan mereka di tengah pergumulan hidup mereka, mereka melakukan berbagai hal yang mereka anggap baik bagi kemuliaan Tuhan. Mereka tidak tinggal diam di dalam duka, di dalam kepedihan yang mereka rasakan, tetapi mengambil inisiatif berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Hal itu dilakukan karena mereka memiliki pengharapan di tengah duka dan keprihatinan yang mereka alami, yang sedang mendera kehidupan mereka masing-masing. Bahwa Kristus tidak akan tetap terbaring di dalam kubur dan kematian tersebut, tetapi mereka yakin bahwa kubur tidak akan mencengkeramkannya terus-menerus, tetapi ia akan bangkit hidup seperti janji yang telah dipesankan sebelumnya oleh Kristus. Maka untuk menolong kita menghayati peristiwa di sekitar kubur Kristus tersebut, marilah kita baca dan perhatikan secara baik Matius 27 ayat 57 sampai 61 tersebut secara berulang-ulang. Dan kemudian kita perhatikanlah apa yang diperbuat oleh mereka, apa yang diperbuat oleh orang-orang di sekitar kubur Yesus tersebut, dan renungkanlah di dalam kehidupan kita apa yang mesti kita lakukan di dalam menghadapi pergumulan hidup yang kompleks, yang sering kali menekan kehidupan kita bersama-sama. Suasana kubur pada saat itu, Bapak Ibu sekalian, dikatakan menjelang malam. Setelah Jumat Agung itu berarti bahwa sebentar lagi mereka akan memasuki hari Sabat, di mana orang tidak boleh melakukan banyak perbuatan menurut hukum Taurat, menurut wasiat para pembesar agama pada saat itu. Itu berarti situasinya sangat mendesak. Mayat Yesus harus segera diturunkan. Tidak boleh dibiarkan tergantung semalam-malaman di atas kayu salib, dan harus segera diturunkan dari kayu salib tersebut. Hanya masalahnya siapa yang akan menurunkannya tersebut. Para murid Yesus kebanyakan berasal dari Galilea, dan sudah tidak jelas kemana rimbanya, kecuali para wanita yang masih setia menungguinya di depan kubur Yesus tersebut. Tidak mungkinlah mereka menurunkannya karena mereka tidak punya tanah perkuburan di Yerusalem. Nah, di dalam suasana mencekam tersebutlah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf dari Arimatea yang dikatakan sebagai orang kaya yang telah percaya kepada Yesus, berinisiatif meminta kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan mayat Yesus. Ia diizinkan oleh Pontius Pilatus, diberikan hak untuk menurunkannya,
ia merawat, ia mengapaninya, kemudian menguburkannya di kubur miliknya sendiri yang masih baru digalinya dan belum pernah terpakai. Oleh iman percayanya yang matang dan dewasa, Yusuf Arimatia karena pengenalannya dalam perjumpaan dengan Yesus yang telah mengasihinya, ia berusaha memberikan apa yang terbaik. Ia berusaha mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus sementara masih memiliki kesempatan. Merelakan makamnya sendiri dipergunakan untuk berbaring baginya, selaras dengan apa yang Tuhan sabdakan. Di sisi lain, sesudah Injil Matius pasal 27 ayat 61 dan berikutnya, kita baca bahwa para imam dan orang-orang Farisi yang sebenarnya fasih tentang Taurat dan mengerti bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa pada hari ketiga dari kematiannya ia akan bangkit dari antara orang mati, justru datang kepada Pilatus meminta penjaga-penjaga kubur agar Yesus tidak dicuri oleh para muridnya, agar tidak diberitakan bahwa Yesus telah bangkit tetapi dicuri oleh para muridnya. Mereka sebagai pemimpin umat justru ingin membelenggu Yesus tetap dalam kubur untuk selama-lamanya dan menjadi penghalang rancangan Allah itu digenapi di dalam diri Yesus. Namun yang namanya rencana dan kuasa Allah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, siapa yang bisa membendungnya? Tidak ada seorang pun yang bisa memalangi rancangan Allah untuk penyelamatan dunia lewat Kristus yang harus mati dan bangkit tersebut. Sebuah pertanyaan reflektif setelah kita bersama-sama membaca, merenungkan dan menghayati sikap dan perbuatan Yusuf Arimatia tersebut, apa yang harus kita lakukan saat kita menghadapi situasi mencekam dan menakutkan saat ini di sekitar kehidupan kita, serta mengancam eksistensi kita bersama-sama di dalam membangun kehidupan ini? Sebagaimana kenyataan wabah virus COVID-19 yang mengancam ketenangan dan kedamaian hidup seluruh manusia dan memporak-porandakan peradaban kita bersama, memporak-porandakan sendi-sendi kehidupan setiap orang, ataukah kejenuhan menghadapi kehidupan kita dan pelayanan kita masing-masing secara pribadi karena padatnya masalah yang harus kita hadapi? Melarikan diri, bersembunyi dan mengamankan diri sendiri karena takut sebuah resiko di dalam melakukan sesuatu di tengah kehidupan? Ataukah berinisiatif melakukan kebaikan sekecil apapun yang dapat kita lakukan untuk turut ambil bagian di dalam meredam suasana agar ketegangan bisa terkurangi, sehingga hidup kita boleh menjadi pancaran berkat dan terang di tengah kegelapan yang ada? Ataukah kita tidak peduli terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dan dirancang oleh Allah, sehingga kita acuh tak acuh terhadap situasi yang terjadi di sekeliling kehidupan kita,
dan peduli kepada sesama di dalam rangka beribadah kepada Tuhan, maka melalui ibadah Sabtu Sunyi ini, marilah kita menghayati bersama dan merenung kembali seberapa layak kita di hadapan Tuhan yang telah mati dan hidup bagi kita sekalian. Biarlah cinta kasih Allah menaungi kita sekalian dan melayakkannya di dalam kehidupan kita. Selamat merenung, selamat berdoa. Masing-masing pribadi bisa share dalam doa secara kontemplatif di dalam keheningan sesuai dengan pengalaman perjumpaan masing-masing dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Di saat hening marilah kita menaikkan doa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Merenungkan respon para murid-Mu di sekitar pembaringan pada kubur Tuhan Yesus. Biarlah hal itu menjadi panduan yang menolong umat-Mu berefleksi menghadapi pergumulan dan persoalan hidup di tengah kehidupan mereka saat ini. Mampukanlah anak-anak-Mu berefleksi dengan baik pada ibadah keluarga pada Sabtu Sunyi ini, dalam keheningan mereka pribadi lepas pribadi, agar mereka mampu menyaksikan dan merefleksikan makna sengsara dan penderitaan Kristus di dalam perjalanan hidup mereka, mampu memancarkan terang kasih-Mu dan menghadapi setiap kenyataan yang dihadapi di dalam hidup mereka. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita untuk kita bersyafaat bagi segala situasi dan pergumulan yang saat ini sedang kita alami. Mari kita berdoa. Ke dalam tangan kuasa Tuhan kami mau mengingat sahabat dan rekan-rekan kami yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuhnya. Kami berdoa untuk Ibu Budi Santoso yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Surabaya. Tangan kuasa Tuhan melawat beliau. Kami berdoa untuk Ibu Siti Utami. Kami berdoa untuk Ibu Bambang Berti. Kami berdoa untuk Ibu Yuyaki. Kami berdoa untuk Ibu Prasetyo. Kami berdoa juga untuk orang tua kami, sesepuh-sesepuh kami yang saat ini sedang terbaring dalam pembaringan, yang saat ini sedang bergumul dalam kelemahan tubuhnya. Ya Tuhan, Tuhan kami, kasihanilah kami. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami juga mengingat setiap aktivitas dan kegiatan-kegiatan gerejawi kami pada saat ini. Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kami perjuangkan. Tuhan tahu bahwa saat ini kami sedang menikmati atau berada dalam situasi-situasi yang baru. Kami memang tidak bisa beribadah seperti biasanya dalam tatap muka di gereja,
Tetapi kami percaya Tuhan tetap berkenan atas ibadah kami, baik itu yang kami lakukan secara pribadi tengah-tengah keluarga, maupun yang sedang kami lakukan secara online. Tuhan menuntun bila setiap gereja-gereja Tuhan yang saat ini terus berjuang untuk mewujud nyatakan panggilannya dalam persekutuan, kami percaya dalam kemurahan Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu berkati hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanannya. Berkati pula gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat yang saat ini boleh menyerukan permohonan kepada Tuhan supaya keberadaan mereka dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik. Ya Tuhan, Tuhan kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Tuhan kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini sedang bergumul, baik itu dalam keluarga untuk terus membangun relasi keharmonisan di dalamnya, baik itu yang sedang bergumul oleh karena kebutuhan ekonomi, sementara pekerjaan yang sedang lesu, sementara situasi perekonomian yang sedang lemah. Kami percaya dan berharap bahwa Tuhan akan memulihkan sehingga kami boleh kembali melanjutkan kehidupan dengan baik. Berkati pula anak-anak kami, generasi muda kami yang sementara ini juga harus berjuang dengan studinya, dengan cara-cara yang baru. Kami percaya ketika mereka belajar secara mandiri, ketika mereka belajar bersama dengan orang tua, Tuhan memberkati supaya proses pembelajaran itu tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam kemurahan-Mu kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan, Tuhan kami mengingat kondisi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, dalam setiap persoalan yang sedang terjadi, teristimewa terkait dengan pandemi corona yang terus tersebar luas. Mohon hikmat-Mu untuk para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang baik, supaya mereka dapat mengambil keputusan-keputusan yang terbaik, sehingga krisis ini boleh dihadapi dengan campur tangan dan pertolongan Tuhan. Berkati relawan yang melayani, berkati tenaga medis, juga perangkat pemerintahan yang terus berkoordinasi satu dengan yang lain. Dan kami berharap atas campur tangan Tuhan, segala situasi dan keadaan ini segera lalu dari bangsa ini, bahkan lalu dari bumi ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Berikan kesadaran untuk setiap kami anggota masyarakat,
Meskipun kami harus tinggal di rumah kami, meskipun kami harus membatasi segala aktivitas dan gerak kami, tapi kami percaya semuanya kami jalani dengan ketulusan. Ketika itu menjadi sebuah perjuangan untuk menyelesaikan persoalan karena pandemi corona ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah segala seluruh syafaat kami yang kami juga mau akhiri dan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Setiap jam kita memerlukan Tuhan, karena Dialah yang memberikan kita damai sejahtera-Nya. Biarlah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, supaya kita diberkati-Nya. Ya Tuhan, tiap jam. sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur ibadah kontemplatif kita pada saat ini boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Mari bersama-sama kita menggaungkan sabda Tuhan pada saat ini untuk kita terus mengoreksi keberadaan diri kita. Apakah kita sungguh sudah layak di hadapan Tuhan? Dan oleh karena itu, mungkin
mana kita pada saat ini dalam ruangan terbatas ini akan berakhir, tetapi panggilan kita tidak akan pernah berakhir. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menaikkan pujian pengutusan kita. Kita menyatakan kerinduan kita untuk senantiasa Tuhan tuntun dan sertai. Dan kita percaya bahwa di dalam tuntunan Tuhan itulah kita akan semakin berkenan di hadapannya. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur Engkau sudah mengantar kami, Engkau sudah menolong kami untuk sampai pada penghujung ibadah pada saat ini. Sungguh kami memerlukan Tuhan, sungguh kami membutuhkan tangan kuasa Tuhan yang menyertai kami. Oleh karena itu ya Bapa, ibadah ini mungkin boleh berakhir pada saat ini, tetapi kami percaya pujian kami akan terus bergema, kebenaran sabda-Mu akan terus hidup dalam hari-hari kami. Terima kasih ya Bapa. Mohon berkat-Mu untuk setiap kami akan melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Mohon berkat-Mu untuk kami boleh beristirahat dengan baik, untuk kami boleh menata hati dan pikiran kami tetap tinggal di dalam Tuhan, dan di dalam penyertaan Tuhan kami semakin berkenan kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami hendak menutup ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, demikian akhir daripada ibadah kita. Selamat melanjutkan aktivitas di malam hari ini. Selamat melanjutkan perenungan, seraya kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebangkitan dan kemenangan Tuhan dalam kebaktian Fajar Paskah esok pagi. Tuhan memberkati.